Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa sebelum kajian dimulai, nanti akan dibacakan dulu oleh rekan kita Mbak Mufidah Elva, Quran surat Al-Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32. Monggo silakan Mbak Mufidah. Ya, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh yang kamu inginkan dan memperoleh yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, menjaganya. Ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Mbak Mufidah. Terima kasih Mbak Mufidah. Ya, sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, mungkin karena kajian ini mungkin akan cukup banyak menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dalam keberagaman kita. Silakan Pak Ustadz, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak saya panggil Pak Amor. Iya. Pak Amor sebagai moderator, sebagai host pada malam yang mulia ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan
untuk saling berbagi ilmu, sharing. Bagi saya yang muda mungkin menganggap ini adalah sebuah sharing dari orang tua kami yang ada di KSO ini. Terima kasih kepada Pak Indri telah menghubungi saya untuk meminta sharing ilmu di forum yang sangat mulia ini. Juga penghormatan, ta'zim kepada seluruh jamaah Zoomiyah KSO, kajian subuh online pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu alumni SMA 3 Malang, Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Semoga kajian ini terus dilakukan secara istiqomah, berkesinambungan. Mudah-mudahan bisa terus menjadi obat hati bagi jiwa kita yang pada hakikatnya kita selalu membutuhkan kepada penenang, obat, ataupun perlu selalu refresh agar kita selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas nikmat yang masih selalu Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini, pada malam waktu Amerika Serikat, waktu New York, dan pada waktu subuh, pada waktu pagi, waktu Malang, waktu Indonesia, kita masih bisa bertatap muka. Awal menjadi silaturahmi bagi saya dengan bapak-bapak. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing dalam hidayahnya agar terus terbekali dengan iman, agar terus istiqamah dengan keimanan kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan nubuwah beliau, dengan rahmatnya beliau, dengan dengan risalah beliau, sehingga kita masih mampu membedakan, make difference antara mana baik dan mana pula yang benar. Sehingga tidak heran kemarin Bapak Ibu semuanya, saya terakhir kemarin mengikuti satu dialog keagamaan dengan salah seorang scholar. Beliau adalah seorang Kristen Katolik, menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Bukunya adalah The Humanity of Muhammad, A Christian View. Jadi ada sisi kemanusiaan yang dipotret oleh seorang doktor, seorang profesor di salah satu universitas di Amerika, namanya Great Coincidence. Ada beberapa hal yang dipotret oleh beliau, bahwa memang beliau mengagumi seorang Nabi Muhammad SAW. Dari sudut kemanusiaan, bagaimana beliau menghormati perempuan, bagaimana beliau konsisten dengan isu-isu kemanusiaan pada waktu itu. Jadi isu kemanusiaan tidak saja dibahas sekarang, tetapi sudah lama jauh hari telah dibahas, telah dipantau oleh Rasulullah SAW pada masa lalu. Maka kalau ada orang sekarang yang mengatakan bahwa kami sangat peduli dengan kemanusiaan, maka Rasulullah justru adalah orang manusia paling peduli dengan sisi kemanusiaan. Ini ada buku yang saya beli dari beliau, dari Great Coincidence. Ini adalah seorang Kristen Katolik.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, tidak ragu dengan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ragunya kita itu, tidak ragu kita terhadap risalah Rasulullah SAW adalah sebuah konsistensi. Dalam bahasa agamanya disebut dengan istiqamah. Artinya konsisten kita dengan iman, konsisten kita dengan keimanan kita kepada Rasulullah SAW dengan risalah yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, tema kita pada malam yang mulia ini adalah terkait dengan menjaga keimanan, menjaga komitmen dan identitas keislaman kita. Ini kenapa saya mengangkat isu ini? Karena saya ingin membandingkan antara bagaimana kondisi keislaman yang ada di kita, Indonesia, juga juga keislaman yang ada di Amerika. Ini adalah sebuah problema yang menjadi perbandingan. Ketika saya berangkat dari Indonesia, kemudian saya sampai di Amerika, saya melihat dengan data-data yang saya baca bahwa kita melihat memang ada perkembangan Islam yang sangat meningkat di Amerika ini secara kuantitas. Nah, secara kuantitas, meskipun kita belum bisa memastikan bagaimana kualitas keislaman di Amerika ini, tetapi saya yakin pelan dan pelan kualitas keislaman orang Islam, baik itu yang imigran ataupun yang mu'alaf di sini, saya yakin bisa meningkat. Itu pun tergantung pada teladan, itu pun tergantung pada komitmen orang Islam yang ada di Amerika ini sendiri. Pada kita, pada tokoh-tokoh agama, agama Islam kita yang ada di Amerika ini, bergantung pada mereka bagaimana mereka praktis Islamnya. Apakah mereka praktis Islam ini untuk hanya untuk sebagai formalitas, ataupun praktis keislaman mereka memang lillahi ta'ala. Betul-betul ingin menunjukkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai qudwah bagi siapapun. Nah, itu sebenarnya sekaligus menjadi tantangan di Amerika ini. Sekaligus menjadi tantangan dan juga menjadi peluang sebenarnya. Bagaimana menjadi peluang bagi seluruh warga yang ada di Amerika Serikat ini menampakkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian ini adalah persoalan. Persoalan kedua adalah kita lihat di Indonesia. Di Indonesia kita paham bersama bahwa Bapak Ibu, bahwa di Indonesia itu 86%, 87%, 86 atau 87% itu kita beragama Islam. Itu secara kualitas, secara kuantitas. Tapi secara kuantitas tidak begitu, secara kualitas tidak begitu. 80%, 87%, 86%, 88% antara itu surveinya, bahwa umat Islam yang ber-KTP kan Islam itu 87%, 86%, 88%. Tetapi secara kualitas saya tidak bisa menjamin segitu. Boleh kita bilang mungkin hanya 15%, tidak sampai mungkin yang berislam secara kualitas. Hal itu bisa kita lihat, Pak, mungkin Bapak sering baca di media, bahkan menjadi penelitian saya itu, bahwa kenapa saya ingin bilang bahwa di Indonesia itu, kita Muslim Indonesia tidak memiliki kualitas keimanan yang baik. Kenapa? Salah satunya adalah ukurannya adalah survei terakhir
bahkan menjadi penelitian saya, bahwa ada survei dari salah satu lembaga menyebutkan bahwa 65% umat Islam di Indonesia itu tidak bisa baca Quran. 65% orang Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Survei saya malah lebih. Penelitian saya malah lebih. Penelitian saya, 80% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Dengan berbagai kasus-kasus yang terjadi. Maka ini adalah problematika sekaligus kita ingin mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia berislam hanya dengan kuantitas, bukan kualitas. Cukup banyak di Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Kasus MTQ. MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang ikut ke nasional itu orang-orang itu aja, Pak. Orang-orang itu aja yang ikut bergilir-bergilir dari MTQ ke MTQ. Itu yang ikut orang-orang itu aja, yang ikut hafiznya itu aja, yang ikut cabang tilawah itu, hafiz Quran itu, tafsir itu aja yang ikut bergilir-bergilir. Tidak ada pergantian orang. Yang ikut itu terus. Nah, itu salah satu kasus yang mungkin jadi objek penelitiannya. Nah, itu adalah problematika. Problematika kehidupan, problematika keislaman kita di Indonesia. Maka saya dalam berbagai forum sering mengatakan bahwa ini adalah tantangan kita sebagai orang Muslim di Indonesia hari ini. Nah, tantangan terbesar kita sebagai orang Islam di Indonesia. Nah, jangan-jangan ke depan kita khawatir bahwa kita akan kehilangan Islam di Indonesia. Kita akan kehilangan Islam itu di Indonesia. Tidak mustahil itu bagi Allah. Nah, kita bisa lihat itu, Pak. Bapak bisa survei, bahkan di universitas Islam saja itu 80% tidak bisa baca Quran, Pak. Di universitas Islam, saya nggak katakan, tapi surveinya universitas Islam nggak bisa baca Quran. Nah, itu di universitas Islam saja tidak bisa baca Quran, apalagi di universitas umum. Nah, maka itu adalah tantangan besar bagi kita. Nah, tantangan besar yang sangat besar bagi kita, siapapun dia. Apakah kita bertindak sebagai tokoh agama, sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai orang tua, siapapun dia, sebagai pribadi tanggung jawab atas dirinya fardu ain untuk membenahi keimanannya itu, salah satunya dengan cara-cara yang tadi. Petunjuk yang kita punya itu Al-Quran, itu kita tidak bisa kita tidak bisa kita tidak bisa kita baca sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah problema yang sangat besar bagi kita hari ini. Nah, maka justru itu saya mengangkat judul judul kajian kita pada malam yang sangat mulia ini tentang menjaga menjaga komitmen dan identitas keislaman kita. Nah, ini akan menjadi bumbu-bumbu ataupun sekaligus obat bagi kita semuanya. Saya juga bagi seluruh bapak ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga komitmen keislaman kita itu, maka saya mengajak apa sebenarnya itu komitmen. Coba kita lihat, kita perhatikan apa itu sebenarnya komitmen istiqamah dalam Islam. Nah, yang berefek nantinya kepada identitas keislaman kita. Nah, yang berefek kepada identitas keislaman kita, apakah identitas keislaman kita itu sudah baik ataupun belum. Nah, coba kita lihat, Pak. Ini, nah, coba kita lihat. Ada salah seorang ulama mengatakan bahwa Imam Al-Jurjani dalam dalam kitab At-Ta'rifat menyebutkan bahwa al-istiqamatu fil istilah ataupun istilahan boleh. Kita buang fil istilahan boleh. Fi istilah
fi istilahi ahli al-haqiqati hiya al-wafa'u bil 'uhudi kulliha wa mulazamatu as-siratil mustaqimi bi ri'ayati hadd at-tawasuti fi kulli al-umuri min at-ta'ami wasyarabi wal libasi wa fi kulli amri diniyin wa dunyawiyyin. Nah, kita lihat definisi ini, Pak. Istiqamah adalah menurut istilah agama memenuhi segala ketentuan dan kepatuhan pada jalan yang lurus dengan menjaga batas ketentuan dalam segala hal, dimulai dari makan, minum, berpakaian, dan dalam setiap persoalan-persoalan agama, baik itu persoalan-persoalan agama dan juga persoalan keduniaan. Nah, kita lihat dari definisi awal. Nah, memenuhi segala ketentuan. Artinya, kita hidup ini punya rambu-rambu, punya ketentuan. Nah, ada ketentuan yang mesti kita patuhi, ada rambu-rambu lalu lintas yang mesti kita jalani sebagai manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuannya apa? Ketentuannya adalah Al-Qur'an. Nah, ketentuannya Al-Qur'an dan ketentuannya juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua sumber utama, dua sumber utama, dua sumber keislaman kita yang harus kita komitmen dengan itu, kita percaya dengan itu. Nah, maka salah satu rukun iman adalah antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi. Ya, wa kutubihi adalah percaya secara komitmen tanpa ragu. Nah, komitmen kita dengan keimanan tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak ragu. Artinya ketika datang orang untuk menggerogoti keimanan kamu, percaya tidak dengan Al-Quran? Apakah benar Al-Quran itu datang dari Allah? Apakah Al-Quran itu bukan ciptaan? Apakah kamu yakin dengan Al-Quran itu bahwa Quran itu datang dari Allah? Apakah Quran itu bukan tulisan Muhammad? Nah, itu kan sudah mulai menggerogoti keimanan. Menggerogoti keimanan. Nah, artinya ketika kita sebagai Muslim tidak komitmen dengan keimanan kita itu, maka siapapun yang datang kepada kita, jiwa keimanan kita itu akan goyang. Nah, maka akan ada solusi nanti yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi definisi dulu, Pak. Nanti kita jawab bersama di akhir. Kemudian kepatuhan. Setelah kita tahu ketentuan-ketentuan Allah, kemudian kita patuh. Nah, al-wafa bil 'uhudi kulliha, patuh. Kulliha wa mulazamatu siratil mustaqim bi riayati hadd tawassuti fi kullil umur. Ya, pada jalan yang lurus dan kepatuhan pada jalan yang lurus dengan menjaga batas tertentu dalam segala hal. Nah, maka karena manusia ini punya nafsu, dianugerahi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nafsu itu bisa nafsu baik, nafsu buruk. Nah, maka Allah membatasi bahwa kepatuhan itu ada batasnya. Nah, kepatuhan jangan batasnya kita liberal, jangan sekuler. Jangan kita patuh itu menurut hawa nafsu yang tidak baik. Nah, maka ada orang berpandangan bahwa orang sholat saja. Orang boleh sholat, tapi di waktu yang lain orang boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, ya silahkan sholat, tapi di waktu yang lain orang boleh berzina, orang boleh makan riba. Nah, ini tidak konsisten, tidak punya batas. Maka Allah membatasi kita dengan segala ketentuan-ketentuan yang disebutkan di awal tadi. Nah, kemudian patuh misalnya mulai dari makan makanan yang halal, minuman yang halal, juga pakaian. Kita makan misalnya. Nah, kita makan misalnya bersumber dari rezeki yang
halal. Bukan rezeki daripada hasil curian. Curian dalam berbagai arti, baik itu secara sempit maupun luas. Artinya bukan hasil daripada mencuri waktu jika kita kerja. Mencuri waktu tidak sesuai dengan kesepakatan tempat kita bekerja. Nah, itu sudah kita mulai masuk ke dalam sudah mulai bahaya itu, sudah masuk ke dalam lampu bahaya, sudah nerobos itu, sudah mulai nerobos. Nah, kalau sudah begitu, kemudian kita makan makanan yang jelas-jelas haram, misalnya seperti anjing, babi, dan lain-lain sebagainya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan riba dan lain sebagainya. Juga demikian dengan minuman. Juga berpakaian. Berpakaian akan menyebabkan amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam bab fikih disebutkan bahwa pakaian haram satu sisi, kabul diterimanya ibadah itu satu sisi. Tapi jika kita lihat dalam dunia tasawuf, maka itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana bisa diterima ibadah kita sedangkan pakaian yang kita pakai itu adalah dari hasil haram. Nah, selanjutnya adalah, dan dalam setiap masalah agama dan duniawi. Nah, maka agama ini, maka jika kita lihat Bapak Ibu sekalian, Islam itu tidak pernah mendikotomi antara agama dan dunia. Nah, orang ada persoalan agama, misalnya rukun Islam, mulai dari syahadat, puasa, salat, puasa, zakat dan naik haji, juga ibadah-ibadah yang ghair mahdhah lainnya. Ibadah mahdhah yang sudah pasti seperti salat yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, salat yang wajib, ghair mahdhah seperti dan ibadah-ibadah ghair mahdhah. Jadi itu adalah kolom agama, kolom pembahasan agama. Sedangkan kolom duniawi adalah semua hal yang secara langsung tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Secara langsung. Tapi secara tidak langsung semuanya bersangkut paut dengan Allah. Bagaimana muamalah kita dengan manusia. Bagaimana ketika kita ketika kita berkendaraan, bagaimana ketika kita berjalan di bagaimana kalau kita berprofesi sebagai seorang dokter, bagaimana kita berprofesi sebagai seorang dosen yang bukan dosen agama. Nah, itu kan secara tidak langsung tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan dengan Allah langsung. Tetapi secara tidak langsung kita sebenarnya sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bila seorang dokter, seorang ilmuwan, seorang pilot ilmu pengetahuan, dan seorang engineering, karena insinyurnya, karena ia seorang dokter, tapi dia mampu membawa dirinya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjaga konsistensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan syarat, paham dulu batas-batas kewajiban tadi. Misalnya, salat. Apa yang harus saya lakukan untuk melakukan salat yang baik? Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dahulu untuk bisa mencapai haji yang benar? Apa yang harus kita lakukan dulu untuk agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebatas itu. Nah, tidak perlu misalnya seorang dokter harus belajar sampai selesai, enggak, tapi dia harus belajar batasan-batasan tertentu, misalnya syarat sah salat, syarat sah wudu, rukun-rukunnya, dia paham apa yang membatalkan salatnya. Nah, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, bagi mereka yang beragama, paham hukum-hukum Allah, paham bahkan tahu segalanya seluk-beluk hukum Allah, tapi malah malah melanggar selalu hukum Allah, maka justru dia lebih besar siksaannya di hari kiamat. Itu Bapak, berangkat dari pengertian. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah,
Bagaimana isyarat Al-Quran sebagaimana dibacakan oleh oleh qari'ah kita tadi, isyarat Al-Quran tentang istiqamah. Nah, ini adalah salah satunya. Masih banyak sebenarnya ada ayat Al-Quran yang membahas tentang yang yang menunjuki kepada makna istiqamah. Nah, pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang definisi bagaimana orang yang istiqamah itu menjalankan dengan segala ketentuan, memenuhi segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan dengan ketentuan tersebut, dan dengan selalu berjalan pada jalan yang lurus, mulai dari makan minum, tidur hingga bangun kembali, kemudian menjaga persoalan keagamaan secara konsisten dan duniawi. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang begini punya niat yang besar dalam dirinya, semastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, malaikat akan Allah turunkan berada bersamanya. Jadi Allah akan perintahkan malaikat untuk selalu menjaganya. Jadi ada raja dan khauf kepada Allah dalam dirinya. Ya Allah, berikan kepadaku keistiqamahan, berikanlah kepadaku agar istiqamah di jalanmu, maka Allah akan berikan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, jadi malaikat akan berada di lingkarannya, akan selalu berada di sekitarnya untuk menjaga dirinya untuk konsisten dalam iman itu. Nah, maka bagi kita yang beriman, bagi kita yang selalu mengupgrade keimanan, alla takhafu, jangan takut, upgrade terus keimanan itu, cari terus petunjuknya. Nah, jangan takut, wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahwa kelak di hari kiamat kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan ragu dengan janji Allah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain itu Rasulullah juga menyebutkan dalam hadisnya, hadis yang bersumber dari Amr, bahwa pada suatu ketika Amr sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istiqamah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku atau beritahukanlah kepadaku sebuah mutiara, sebuah wasiat dalam Islam yang tidak aku tanyakan tentang hal ini selain kepadamu, wahai Rasulullah. Nah, jadi Amr ini tidak pernah menanyakan tentang hal ini kecuali kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, katakanlah, qul amantu billah tsumma istaqim. Nah, katakanlah wahai Amr bahwa aku beriman kepada Allah, lalu beristiqamahlah. Artinya berkomitmenlah dengan keimananmu itu. Tak cukup sekedar, ya aku percaya akan keberadaan Allah, ya aku percaya akan adanya Rasulullah, ya aku percaya dengan adanya kitab Allah, adanya Al-Quran, adanya kitab-kitab yang tiga yang lain itu, dan seluruh suhuf yang ada. Kemudian percaya kepada qada dan qadar, percaya juga kepada hari kiamat. Tidak cukup. Tapi istiqamah. Istiqamah itu yang tadi selalu mengupgrade, selalu menyempurnakan apa yang masih kurang dari kita. Nah, standarnya apa? Standarnya adalah standarnya tentu pertama Rasulullah, kemudian para pewarisnya, kemudian pewarisnya dari para sahabat dulu hingga kepada ulama kita. Jadi standarnya bukan orang yang tidak paham. Jadi standarnya adalah orang yang paham, orang yang bisa menjadi tauladan kita hari ini. Siapapun dia,
Mulai dari Rasulullah seperti saya sampaikan tadi sampai kepada ulama, juga bahkan bisa orang tua kita. Siapapun, bahkan teladan itu bisa juga dari anak-anak yang kecil. Bisa. Nah, asalkan sesuai dengan rambu-rambu ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, lihat kembali. Hadis Rasulullah SAW yang menunjuki kepada bagaimana Rasulullah Allah memberikan ganjaran kepada mereka yang istiqamah. Man akhlasa lillah arba'ina yawman tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang melakukan ibadah dengan ikhlas selama 40 hari, maka akan muncul hikmah dari dalam hatinya melalui lisannya. Nah, artinya punya satu pancaran besar, punya satu nilai, punya satu hal yang begitu besar yang tidak nampak di mata ketika kita istiqomah dengan apapun apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Nah, maka ada satu hadis yang mengatakan bahwa yang artinya kurang lebih bahwa barang siapa yang melakukan sholat jamaah dan mendapatkan dan mendapatkan imam di takbirnya selama 40 hari, maka Allah akan ampunkan dosanya saya lupa berapa tahun ke belakang dan ke depan. Nah, ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu besar nilai istiqamah yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ulama mengatakan bahwa al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Thubutul karamati bidawamil istiqamah. Bahwa istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah dan tumbuhnya karamah dengan menjaga istiqamah. Jadi istiqamah itu Pak lebih utama daripada karamah-karamah bermacam-macam itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa karamah itu bisa bisa terbang di air macam-macam kan, kita tidak tahu tentang itu, tapi itu nilainya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam apapun, istiqamah dalam siwak misalnya, istiqamah dalam gosok gigi, istiqamah dalam hal-hal yang kecil, menjaga mata, menjaga pandangan, tidak melihat kepada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dengan komitmen salat tadi, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala khairu min alfi karamah. Maka istaqim bi nafsika yastaqim biha ghairu. Kaifa yakunu dhillu mustaqiman wal 'audu a'waj. Istiqamahkan dirimu pada orang lain akan menjadi berkomitmenlah dirimu. Jadi kita komitmen dengan diri kita, maka orang lain akan menjadi istiqamah karenamu. Sebagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok. Maka jika kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sebagai apapun profesi kita, sebagai atasan misalnya, sebagai seorang atasan, apapun kita punya posisi, jika ingin bawahan-bawahan kita, murid kita, anak kita ikut dengan kita dan taat kepada kita, apa yang kita omongkan, maka salah satunya adalah komitmen dengan apa yang kita bicarakan. Jadi seorang pimpinan itu tidak boleh hari ini ngomong A, besok ngomong B. Nah, itu kan meragukan, tidak komitmen. Apalagi dengan Allah. Hari ini kita sholat, besok tidak sholat. Hari ini kita puasa, besok tidak puasa. Hari ini kita baca Quran, besok tidak baca Quran. Nah, hari ini kita beriman, besok kita tidak iman. Nah, itu adalah sifat munafik. Maka munafik itu cukup dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ini adalah komitmen keimanan kita. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pembagian istiqomah yang dibagi oleh para ulama. Nah,
Pertama adalah istiqamah hati. Mesti istiqamah dengan diri kita dulu, hati. Nah, maka hati adalah salah satu unsur terbesar yang mempengaruhi yang mempengaruhi berjalannya anggota tubuh kita, mulai dari mata, mulut, pendengaran, tangan, kaki, dan lain semuanya yang ada di tubuh kita secara utuh, itu berpengaruh dari hati. Maka coba Bapak lihat ada satu hadis itu, ala inna fil jasadi mudghah. Nah, ketahui olehmu wahai umatku, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada ada satu anugerah yang diberikan oleh Allah yang cukup besar pengaruhnya, itu adalah hati. Mudghah, ada satu gumpalan daging. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Apabila hati ini benar, apabila hati ini mampu menjaga kestabilan dirinya, apabila hati ini konsisten dengan konsisten dengan peran ia yang sebenarnya, maka anggota-anggota tubuh yang lain pun akan ikut dia. Nah, hati yang benar akan tercipta perkataan yang benar. Hati yang benar akan tercipta pandangan yang baik. Hati yang baik akan tercipta gerakan tangan yang baik. Hati yang baik akan tercipta gerakan kaki yang baik. Nah, hati yang baik akan tercipta, akan dipompa ke seluruh badan kita untuk berjalan kepada jalan yang baik. Ala wahyal qalbu. Maka Rasulullah SAW, daging itu adalah kalbu, di hati tadi yang sebagaimana saya sampaikan. Nah, itu hati, itu pertama. Bersumber dari hati. Nah, kemudian yang kedua adalah istiqamah lisan. Dari hati naik ke lisan biasanya. Biasanya orang sering berperan begitu. Ketika hati sudah tidak sanggup tahan, ketika hati sudah tak mampu membendung, misalnya katakanlah cinta, maka cinta itu akan diucapkan oleh lisan. Nah, ketika seorang Romeo ataupun Juliet tak mampu membendung cintanya kepada ketika seorang laki-laki tak mampu lagi membendung cintanya kepada seorang perempuan, tak mampu ditahan lagi, maka akan diucapkan. Nah, ketika hati seseorang busuk, tak mampu dibendung lagi, tak mampu dikelola, dia tak mampu mengelola hatinya dengan baik, maka busuk itu juga akan muncul di lisannya. Kalau dia tak mampu, dia tahan. Nah, ketika seseorang dalam hatinya ada kebaikan-kebaikan, ada banyak kebaikan yang selalu dia increase, dia improve niatnya selalu dengan baik, maka akan muncul lisan yang baik. Maka lisan itu buahnya dari hati. Nah, jadi hati itu adalah seperti benih yang kita tanam, sedangkan buahnya adalah lisan. Nah, jadi segala sesuatu muncul dari lisan, kemudian juga dari hati ke lisan, yang kemudian menjadi perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, maka hati adalah memiliki peran yang sangat besar, dinamo yang memompa airnya, keran misalnya, dia akan keran yang baik akan mampu memompa air ke seluruh aliran yang kita hendaki, yang kita inginkan. Nah, maka jika kerannya rusak, berkarat, maka air tidak akan sampai ke tempat yang ingin kita aliri, tak sampai ke rumah yang lantainya tinggi, tak akan sampai, bahkan justru tidak akan sampai yang pada pipa yang justru satu lantai dengan satu lantai dengan keran tersebut, apalagi yang ke atas. Maka ingin saya sampaikan bahwa jika hati busuk, jangankan
Jangankan sampai kepada Allah yang maha tinggi, sampai kepada manusia pun sesama kita tidak bisa. Maka tiga hal ini adalah satu ketentuan, satu kesatuan yang dimulai dari hati, terrefleksi pada lisan, juga teraplikasi pada perbuatan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Bapak Ibu, untuk menjaga ini bagaimana? Nah, ada tawaran di balik amalan-amalan kita, di balik di balik banyak amalan yang harus kita lakukan. Misalnya melawan diri agar terus agar terus bisa istiqamah. Nah, kita butuh kepada doa kepada Allah. Nah, pertama ada doa yang diajarkan dalam Al-Quran, meskipun ini tidak mutlak doa ini, tapi banyak doa yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi karunia. Mohon kepada Allah, jangan jadi manusia sombong. Kita jangan jadi manusia yang angkuh, seolah-olah kita serba bisa, seolah-olah kita maha segalanya, padahal kita manusia biasa. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Ya Rasulullah, engkau telah menjadi Rasulullah yang telah dikasihani. Kenapa engkau masih beribadah?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Salahkah aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadaku, atas anugerah yang telah diberikan kepadaku? Nah, Rasulullah menjawab seperti itu. Nah, kita yang masih belum jelas, yang masih belum tahu apakah nanti posisi kita itu masuk surga atau neraka, hendak mau meminta ampun. Tidak mau memohon kepada Allah, tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. Rasulullah saja yang sudah jamin masuk surga, sudah tahu dirinya masuk surga, masih memohon ampun kepada Allah, masih memohon petunjuk kepada Allah. Nah, ini doanya. Maka doa selanjutnya, Allah dari hadis, dari Al-Quran yang pertama, dari yang kedua adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, pemilik hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah diriku dalam agamamu wa ala ta'atik, dan dalam ketaatan kepadamu. Maka kita memohon ini. Allah itu maha membolak-balikkan hati, selalu membolak-balikkan hati sesuai dengan kondisi keimanan, sesuai dengan upgrade keimanan kita. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku, diriku dalam agamamu. Artinya dengan Allah akan menetapkan agama kita sesuai dengan apa yang kita usahakan, sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Allah berikan kepada kita itu dua ketentuan baik dan buruk. Kita memilih surga atau neraka. Allah beri insting, Allah beri pikiran, Allah beri akal kepada kita untuk menetapkan agama kita wa ala ta'atik, dan taat kepadanya. Nah, maka Allah, kalau kita ada lakukan misalnya nilai-nilai ketaatan kepada Allah, ketentuan-ketentuan yang awal kita sampaikan tadi, kita akan ditetapkan dalam iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa itu Allah tak akan menetapkan keimanan kita. Nah, maka jangan saja berdoa, tapi berusaha cari misalnya majelis ta'lim, selalu buat kajian-kajian yang selalu cari teman yang bisa mengupgrade keimanan, cari sahabat yang bisa mengupgrade keimanan, cari lingkungan yang bisa menambah wawasan keislaman. Kemudian para ulama seperti doa Hasan Al-Basri juga sering berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, farzuqnal istiqamah. Berikanlah kepada kami istiqamah di jalanmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu apa saja boleh kita lakukan.
setaat apapun kita, apalagi tidak taat, setaat apapun kita, tanpa tanpa rendah hati kepada Allah, selalu memohon petunjuk kepadanya sebagaimana Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, maka itu akan menjadi kesombongan bagi kita. Betapa taatnya iblis laknatillahi alaih, tapi pada akhirnya karena dia sombong, akhirnya dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sombong, dan ia pun menentang Allah karena kesombongannya. Menentang Allah, ya Allah berikan kepadaku kesempatan, aku akan, meskipun engkau campakkan aku ke neraka, berikan aku waktu untuk menggoda hambamu agar mereka menjadi temanku dalam neraka nanti. Silahkan, kata Allah. Maka kita mudah-mudahan jangan termasuk orang-orang yang masuk dalam perangkap iblis, terus istiqamah dalam iman, terus menjadi hamba Allah yang mengupgrade keimanan kita dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Kita minta petunjuk kepada para ulama, kepada para kiai, dan juga kepada para ustadz-ustadz. Mungkin sekilas sudah mungkin 1 jam pas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya, juga kepada seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Pak Amor, Pak Hendri. Mungkin ada diskusi ataupun pertanyaan, dipersilakan. Ya, alhamdulillah, jazakallah Ustadz, luar biasa pencerahannya pagi ini. Mungkin saya sedikit merefresh dari apa yang sudah disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit mengulang lagi bahwa satu pada pagi ini kita mendapatkan pengertian mengenai istiqomah. Refreshing adalah memenuhi segala ketentuan syar'i atau ketentuan keagamaan. Ketentuan itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya dalam istiqomah kata kuncinya adalah ada ketentuan atau peraturan, yaitu Al-Quran dan hadis, dan kemudian kepatuhan kita di dalam melaksanakannya, pengamalannya sehari-hari. Ya, oleh karenanya, kemudian yang ketiga kuncinya adalah ada tauladan, yaitu uswatun hasanah yang bisa kita jadikan rujukan dalam atau dari ulama-ulama maupun para rasul anbiya yang sebagai rujukan bagaimana melaksanakan istiqomah. Kemudian istiqomah ada 3, yaitu istiqomah hati, kemudian istiqomah lisan, dan istiqomah dalam perbuatan. Dan untuk menjaga istiqomah, itu satu kata kunci yang harus dilaksanakan setiap mungkin Pak sholat. Kita selalu berdoa untuk, tadi sudah dicontohkan oleh Ustadz, salah satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Dan juga doa-doa yang banyak bisa kita ambil dari buku-buku panduan maupun pelajaran-pelajarannya. Terima. Kurang lebih itu dan yang disampaikan Ustadz, fenomena yang mungkin cukup miris kita ya, bahwa ternyata di Indonesia ini bahkan 80% tidak bisa baca Quran. Ini luar biasa, ini tantangan yang salah mungkin. Kita tidak mencari kesalahan, tapi bagaimana memperbaikinya, ini menjadi PR besar bagi terutama juga mudah-mudahan anak cucu kita tidak termasuk yang ini. Jadi harus menjaga dan meningkatkan di lingkungan terdekat kita maupun di lingkungan masyarakat kita untuk menggerakkan lagi mungkin bagaimana mensosialisasikan Al-Quran. Karena semua ketentuan itu ada di Al-Quran. Kalau nggak pernah baca Al-Quran, bagaimana kita
Iya. Itu sangat bisa dimengerti bagaimana kondisi Islam di Indonesia. Mungkin yang mungkin kurang lebih yang bisa ini kan kami sampaikan. Barangkali sampai jam berapa, Pak Hendri? Biasa, seperti biasa. Maksimum jam 7 kalau itu ya. masih, ya. Mudah-mudahan Ustaz ada waktu bisa jam 7 mungkin cukup waktu. Kita buka ini barangkali banyak yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan lebih jelasnya lagi dari kawan-kawan. Silakan. Raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin kalau ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya kasih ke Pak Hendri ataupun sama Pak Amor. Kalau nggak ada saya dulu deh untuk mancing teman-teman. Silakan Pak Hendri. Baik. Ini Pak Ustadz, tadi sudah disebutkan ada 3 bentuk istiqomah yang perlu kita istiqomahi ya. Ada hati, lisan, dan perbuatan. Kadang-kadang hati itu sudah pengen ya, karena pada dasarnya kan orang itu selalu pengen yang menjadi lebih baik. Benar. Tapi dalam prakteknya antara lisan dan perbuatan itu nggak klop. Jadi gimana levelnya ya antara lisan dan perbuatan itu sebenarnya yang lebih prioritas yang mana? Apakah harus ini inline ya atau seimbang gitu kira-kira? Karena pada prakteknya kan setiap orang itu kan ada yang banyak ngomong tapi tidak banyak action, tapi ada juga orang yang banyak perbuatan tapi diam aja. Ini levelnya lebih bagus yang mana Pak Ustadz? Mungkin itu. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisi iman sendiri itu Pak, sebelum kita masuk ke Al-Quran, definisi iman itu sendiri, al-iman tasdiqum beriman bertasdik, definisinya, mengucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, wa amalun bil jawarih. Itu kan definisi yang disepakati para ulama. Diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan oleh hati, ditasdik dengan hati, kemudian wa amalun bil jawarih, kemudian diamalkan, kita praktekkan, teraplikasikan baik disengaja ataupun tidak disengaja dengan perbuatan kita. Nah, maka sebenarnya Pak, iman itu ada antara hati, lisan juga perbuatan adalah satu kesatuan. Nah, satu unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Nah, bagaimana seseorang akan diterima kita dalam Islam ya, akan diterima iman, akan diterima perbuatan baiknya jika dia tidak beriman kepada Allah. Maka Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dalam Al-Quran bagaimana di dalam Al-Quran itu sering kita ketemu, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu kan salah satunya. Sesungguhnya orang yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian mengerjakan amal yang soleh, amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, perbaikan diri, baik itu dari rukun Islam dan lainnya sebagainya, itu yang sudah kita sampaikan tadi. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kuncinya adalah iman. Jadi the key of all is iman.
kunci dari segalanya itu adalah iman. Bagaimana dengan orang yang orang kafir? Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dalam konteks kita Islam? Nah, tapi dia ternyata berbuat amal soleh, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas? Nah, kalau secara diterima boleh, dia akan dibalas di dunia. Tetapi dalam konteks akhirat dia tak dapat itu. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa harus ada relasi, harus ada integrasi antara antara hati, lisan dan perbuatan itu pada ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa Allah mempertanyakan mengapa engkau hanya berucap tetapi tak pernah engkau jalani, tak pernah engkau jalankan apa yang telah engkau ucapkan itu, apa yang telah engkau apa yang telah engkau dakwahkan, apa yang telah engkau nasihati kepada orang lain. Nah, tapi engkau tidak tidak engkau koneksikan ucapanmu itu dengan perbuatanmu. Nah, jadi kalau Pak Edi tadi menanya bagaimana hubungan sebenarnya itu, Pak, sangat berkaitan satu kesatuan antara hati, lisan dan perbuatan kita. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, satu kesatuan sama seperti dalam kehidupan sehari-hari kita, sama seperti mobil baru dianggap mobil ketika dia punya ban, ketika dia punya spion, ketika dia punya roda putar itu, kemudian rem. Nah, kalau dia tidak punya itu, kemudian tidak punya, cuma sekedar kotak biasa, tidak disebut mobil. Nah, kan begitu, Pak, sederhananya. Jadi iman itu adalah tiga unsur yang menyatu mulai dari hati, lisan, kemudian perbuatan. Tasdiqum tasdiqum bil qalbi, kita ucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Jadi satu kesatuan yang tidak boleh hilang, satu kesatuan itu tidak boleh lari. Tidak boleh lari dari hal itu. Mesti, kalaupun sudah lari, kita kembali lagi, kita kompres lagi agar dia itu, kita tarik lagi agar dia kembali lagi ke konsep iman yang awal tadi. Jangan sampai lari dari itu. Begitu lebih kurang. Terima kasih, Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya. Mungkin teman-teman ada lagi. Kalau belum ada, saya juga mungkin sedikit mohon pencerahan, karena istiqomah ini kata-katanya sederhana, tapi pelaksanaannya ini yang barangkali sangat relevan, sangat berat yang mungkin kita laksanakan. Apalagi di situasi saat ini, Pak Ustadz, ya. Dengan tekanan ekonomi, dengan permasalahan politik, ketuntutan kehidupan yang begitu dahsyat, ya, persaingan dan sebagainya. Itu mungkin ada tip-tip yang, apalagi di New York barangkali lebih di lingkungan yang itu, ya. Alhamdulillah saya 2017 sempat mampir ke Ustadz Samsi Ali dan ikut jamaah sholat Jumat di masjid di dekat rumah beliau itu. Iya. Itu demikian dahsyatnya. Sedangkan kita ini kan memang sangat terbatas dalam memahami atau memahami Al-Quran. Artinya kita, karena basic kita bukan tidak dari pesantren dan sebagainya, maka bahasa Arab misalnya, tata bahasanya dan sebagainya dalam pemahaman itu kita lebih
mengandalkan ke terjemahan gitu, terjemahan yang kita baca di ya Al-Quran yang ada di Indonesia gitu. Nah itu sedangkan makna itu mungkin tidak, jadi maknanya jadi jadi lebih dangkal gitu. Mungkin akan jauh kalau kita dengar dari tadabbur Ustadz yang kita ini kan setelah dibahas ulang kan demikian demikian mendalam maknanya, kata per kata, kalimat per kalimat. Nah ini kalau apalagi kalau kita jarang membaca Al-Quran, akan lebih sulit lagi barangkali. Karena itu kan membaca Quran dan sholat. Nah, mungkin ada tip-tip yang barangkali kita bisa yang kita bisa amalkan supaya kita menjaga istiqomah kita itu dalam beragama, beragama di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Amr. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pak, ini sangat panjang ini pertanyaannya. Mungkin ini mungkin persoalan yang sangat akut, persoalan keduniaan yang terjadi di sekitar kita mungkin nih Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin di antara sekian jawaban yang bisa saya berikan adalah dimulai dari pertanyaan awal tadi. Bagaimana dengan segala persoalan yang terjadi di sekitar kita, bagaimana baik itu persoalan sulitnya ekonomi dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya kesulitan kita itu bermula dari hati yang kering, bermula dari keimanan kita yang tidak teraplikasi, terlaksanakan secara baik. Nah, akibat dari itu, maka akibat dari komitmen keimanan kita itu tidak ada. Misalnya kita tinggalkan sholat, makan riba, dan lain sebagainya, karena kita tidak taat dengan perintah Allah itu, maka ya kesulitan kita hari ini berangkat dari hal itu, Pak. Berangkat dari ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari hal yang sesimpel itu sebenarnya. Nah, orang mengatakan bahwa kita selalu menyalahkan orang lain misalnya. Tapi kita tak pernah menunjuki diri bahwa kita itu selalu salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sulit. Nah, sulit itu baik secara langsung ataupun tak langsung. Nah, yang kedua Pak, bisa kita bandingkan, bisa kita hubungkan. Yang kedua adalah kesulitan itu ukurannya apa sebenarnya? Nah, ukurannya apa? Sulitnya kita itu dalam aspek dunia, ekonomika ataupun apalah yang dipandang dari sisi dunia. Sulitnya itu ukurannya apa? Apakah ukurannya itu cukup atau ukurannya itu harus lebih? Nah, yang ada dalam persepsi kita hari ini adalah bahwa kesulitan kita hari ini adalah kita berharap lebih. Nah, akhirnya kita akan rakus, Pak. Jadinya rakus. Kita berharap lebih. Kita meminta kepada Allah yang tidak sanggup kita emban. Ya Allah, berikan aku rumah yang sebesar ini. Padahal kita tidak butuh segitu, Pak. Padahal kita tidak butuh segitu. Kita butuhnya, kita misal baru 2 bersama istri. Kita butuhnya hanya rumah yang kecil, rumah yang sekedar kita cukup untuk beribadah kepada Allah. Malah kita minta yang besar. Begitu. Maka saya bilang, sebenarnya itu yang ingin kita lihat apa? Sisi pandang kita itu apa?
Apakah kita itu ingin lebih ataupun cukup ekonominya? Maka orang akan glamor, orang selalu akan merasa ekonominya tidak cukup, uangnya materinya tidak cukup, ketika sudut pandangnya begitu tadi, ingin lebih. Nah, ingin lebih dan macam sebagainya yang mungkin berangkat dari tadi keringnya iman, akhirnya selalu ingin minta, tidak paham bagaimana dia minta terus dari Allah, akhirnya Allah kasih, tapi istidraj untuk dia. Allah kasih, tapi Allah campakkan anugerah itu untuk menjauhkan dia dari rahmat Allah. Nah, maka jangan minta kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, kalau tidak sanggup diemban, ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik menurutmu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216 ya, sekian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang engkau benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau sukai itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang tidak engkau tahu. Nah, jadi ukurannya itu tadi, Pak. Ukurannya tadi sulitnya ekonomi, bagaimana begitu, bagaimana begini. Nah, bagi orang yang beriman, miskin pun tidak apa-apa. Cukup bagi dia. Miskin artinya dalam pandangan orang yang rakus. Tapi bagi dia itu tidak miskin. Bagi dia itu tidak miskin. Misalnya kita cukup, kebutuhan kita apa? Ya kita misalnya, kalau kita lihat kan sering orang, di rumahnya hanya bertiga dengan anaknya, tapi mobilnya 8 kan Pak? Itu kan sudah lebih dari cukup. Rumahnya mobilnya 8. Nah, rumahnya mobilnya 10 kadang. Kadang nggak ada cukup parkir Pak, harus beli parkir lagi yang lain. Jadi itu kan rakus. Bahkan meskipun kita nggak boleh punya prasangka yang begitu untuk orang. Nah, tapi kita ingin sebutkan kenyataan bahwa begitu. Kalau seandainya dia sumbangkan, dia cukup sekedar kecukupannya, punya mobil, ya 3 lah satu-satu. Ini nggak 8, 10 sampai 10 kan Pak. Harusnya kan ambil yang 7-nya lagi itu kan nyumbang untuk orang sekeliling yang miskin. Nah, jadi berangkat dari persepsi, berangkat dari ukuran materi kita itu apa sebenarnya. Tentu berangkat dari iman tadi. Bila berangkat dari iman yang komprehensif, tertata dengan baik, selalu di-upgrade keimanannya dengan cara yang baik, insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu cukup. Apapun itu, ukuran apapun itu. Begitu Pak. Yang terakhir itu bagaimana Pak tadi? Saya kurang ingat. Tipnya Pak. Agar kita bisa menjaga atau memperbaiki istiqomah kita. Ya, saya sederhana Pak. Mungkin Bapak ingat lagunya Opik gitu Pak. Lagunya Opik. Nah, lagunya Opik itu kan kalau Bapak ingat itu sebenarnya Opik itu beliau itu ngambil dari hadis Rasulullah. Nah, dari hadis Rasulullah, obat hati kan, sebenarnya obat hati itu obat istiqomah kalau kita buka syarah daripada hadis itu. Nah, kalau kita syarah dari hadis, saya lupa matanya. Kalau kita buka penjelasan hadis itu, obat hati kan ada 5 tuh Opik itu. Bilangnya, pertama, baca Quran dan maknanya. Quran dan maknanya ya. Iya Pak. Baca Quran dan maknanya. Baca Quran dan maknanya Pak. Tadabburi. Nah, maka Iqra itu Pak, tidak sekedar dibaca. Iqra itu ketika Allah turunkan wahyu pertama kepada Rasulullah, Iqra. Iqra itu tidak sekedar baca Quran gitu Pak. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah, jadi Iqra itu tidak sekedar dibaca. Nah, tidak sekedar dibaca, baca alif lam mim dzalikal kitab sampai sampai An-Nas tamat, selesai. Artinya itu dapat pahala.
Tetapi yang Allah inginkan bukan itu. Arti Iqra adalah tadabburi, baca kemudian lihat maknanya, lihat artinya, lihat tafsir, penjelasan maknanya, tafsir, kemudian renungi apa di balik firman Allah itu, kemudian dijalankan. Karena amalan yang berangkat dari hasil berkontemplasi, perenungan, artinya akan muncul amalan yang ikhlas. Ketika amalan itu ikhlas, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Yang kedua adalah yang dari hadis Rasulullah itu yang dinukil oleh Opik, baca Quran dan maknanya, kemudian salat malam dirikanlah. Begitu, Pak. Salat malam, sering salat malam. Orang salat malam itu, Pak, insya Allah, jangankan hatinya, Pak, mukanya saja bersinar, kan enak lihatnya, lembut kan gitu, Pak. Nah, kalau orang sering salat malam, lembut hatinya, lembut mukanya pun enak dipandang. Nah, coba kalau nggak pernah salat malam itu juga enggak. Nah, kita lihat mukanya aja ngeri, Pak. Ya kan? Kemudian berbanyaklah berpuasa agar jauh dari hawa nafsu, agar terbelenggu nafsunya. Nah, kemudian berkumpul dengan orang soleh. Nah, artinya kita berkumpul dengan sahabat yang baik. Nah, selalu dalam rumah itu saling mengingatkan dalam kebaikan, istri mengingatkan suami, bahkan ayah pun bisa minta nasihat dari seorang anak. Nah, yang kelima, berzikir. Nah, sering berzikir artinya setelah kita baca Quran, setelah kita melakukan amal soleh, berkumpul dengan orang yang baik, berbanyak berpuasa, kita berdoa kepada Allah, berzikir agar apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak semena-mena juga kita beramal, tapi kita tidak memohon kepada Allah agar diterima ibadah kita. Saya bilang tadi, bersama dengan kita sombong gitu, Pak. Nah, jadi sederhana sebenarnya tip-tipnya itu 5 itu aja cukup insyaallah. Itu sangat sederhana 5 tipsnya itu. Ingat lagu Opik itu selesai, Pak. Karena itu Opik itu ngambilnya juga dari hadis Rasulullah SAW. Itu mungkin sekian dari saya, Pak. Iya. Iya, mungkin alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Antara biasanya kita itu kan terjebak antara keinginan dan angan-angan. Jadi memang mungkin saya sepakat juga bahwa ini yang kadang-kadang kita juga sulit, apa istilahnya gimana, karena kan kita harus mempunyai rencana dalam ke depan, dalam berbisnis, dalam berapa istilahnya masyarakat dan sebagainya. Kita punya rencana buat ini, buat itu, buat kegiatan ini, kegiatan itu, dan itu memang betul juga. Kadang-kadang itu yang juga jadi masalah. Nah, ini yang mengukurnya supaya ini apa namanya istilahnya bahwa tidak memaksakan diri. Nah, itu mungkin yang harus kita lebih introspeksi lagi. Nah, makanya Pak, itu kita dalam hidup itu kan kita itu diberikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Nah, dan juga Allah tak melarang kita untuk melakukan apapun dalam konsep dunia, dalam apa? Dalam bisnis, mau jadi manajer apapun, tapi semua dikembalikan kepada Allah. Nah, tawakal dengan apa artinya? Kalau kita kaya, berikan zakat, jangan lupa santuni anak yatim, jangan lupa dengan orang miskin. Nah, itu kan konsepnya, Pak. Jadi kita mampu mematahkan ketakutan Rasulullah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu cinta dunia kan, Pak. Ini seolah-olah kita mau numpuk harta tuh sampai 7 keturunan kan begitu. Saya takut anak saya nggak ada harta, saya takut ini, takut itu kan, Pak. Jadi imbasnya kan ke kita. Jadi kita seolah-olah lupa mati. Nah, kita lupa mati kan, Pak. Udah kadang-kadang kita heran, kita bisa ketemu, bisa lihat itu. Orang sudah tua, sudah tapi masih aja ngejar harta warisan kan, Pak. Bukan malah membagi warisan, masih ngejar harta warisan gitu, Pak.
Maksudnya ngejar harta warisan bukan dia membagi harta warisannya kepada anak, tapi ataupun harta-hartanya itu dia sedekahkan kepada orang lain. Malah ngejar harta warisan yang masih ada dulu. Bahkan gara-gara harta warisan bertengkar. Jadi begitu Pak, ya, maksudnya hubbud dunya wa karahiyatul maut itu yang menjadi ketakutan Rasulullah kepada umatnya. Kecintaan kepada dunia itu yang membuat umat Rasulullah itu bisa celaka. Jadi enggak masalah bisnis, Pak. Enggak masalah berbisnis, silahkan asalkan dengan sesuai ketentuan bisnisnya, prinsipnya adalah prinsipnya seperti bisnis Rasulullah. Kalau kita lihat cara berbisnis Rasulullah itu luar biasa, Masya Allah. Berbisnis sampai sering bersedekah kepada pelanggannya. Nah, maka Rasulullah kan kaya sebenarnya, Pak. Iya. Rasulullah sangat kaya, tapi tidak nampak kayanya, Pak. Tidak nampak kayaknya. Buktinya Rasulullah itu ketika nikah dengan istrinya, ketika menikah dengan berapa orang istrinya itu, 20 ekor unta, 40 ekor unta, itu kan kaya. Kalau kita kalikan satu ekor unta sekarang berapa itu? Nah, tapi beliau selalu kaya, bahkan sampai kepada cincin yang diberikan kepada istrinya itu, beliau minta untuk dinafkahkan di jalan Allah. Itu buktinya apa? Rasulullah kekayaannya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan takut, Pak. Kalau kita kan takut miskin, takut ini, takut itu, takut tidak dapat dunianya kita. Nah, itu adalah problematika persoalan hati tadi. Persoalan kita belum mampu mengelola hati kita, belum mampu kita seutuhnya kita persembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tersangkut dengan dunia. Maka kita harapkan bahwa dunia kita itu sebenarnya harus mampu menjangkau akhirat kita. Sekian. Iya. Makasih Ustaz pencerahannya. Sama-sama. Ada teman-teman yang mau bertanya langsung, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Biasanya Mbak Umi, Inon, Jun. Udin. Levi. Pada merenung sendiri. Jadi ini ada yang lain mungkin, Pak. Cukup Pak Amr. Ya. Ada, boleh ditutup. Ya mungkin terima kasih banyak Ustaz. Tapi kami mungkin saya informasikan dulu untuk kajian berikutnya minggu depan, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Subur Wijaya. Temanya Goyikon. Goyikon ini juga. Kemudian sebelum ditutup Ustadz, barangkali mohon dipimpin doa bersama untuk Ibunda mertua Pak Hendri. Baik Pak, insya Allah. Umamah Hasib Mutohar. Hasib apa Haji? Haji atau Hasib? Hajah, Ibu Hajah. Umamah Hajah. Ibu Hajah, maksudnya Haji Mutohar apa Hasib? Ibu mertua. Maksudnya namanya itu tadi kan di HP saya lihat Hasib ya. Hasib benar. Umanah maaf. Umanah Hajid Mutohar. Hajid Mutohar. Oke, baik. Ibu Hajah Umanah Hajid Mutohar. Ya. Baik Pak, insya Allah kita akan berdoa sedikit untuk mungkin sekalian doa penutup. Ya. Tapi sebelum kita berdoa, satu ingin saya pesankan dari hadis Rasulullah Pak terkait tema kita pada malam ini.
ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba. Iman seorang hamba itu tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan hatta yastaqima qalbuhu. Sehingga hatinya itu benar. Hatinya itu istiqamah benar. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Nah, kemudian hatinya itu juga tidak akan bisa jadi istiqamah hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lisannya itu juga mengucapkan yang baik. Artinya ingin kita katakan apa? Hati, lisan, perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, mensinergikan hati, lisan juga perbuatan kita agar kelak kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dipanggil di hari kiamat nanti menjadi hamba-hamba yang dirindukan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada kita semua, semoga diselamatkan iman kita. Juga kita berdoa khusus kepada ibu mertua daripada Bapak Indri, Ibu Hajjah Umamah Haji Mutahar. Kita berdoa agar beliau disembuhkan dari segala penyakitnya, dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau selalu juga istiqamah dalam dalam hidupnya. Dan mungkin salah satu pesan saya, Bapak, dalam kondisi sakit pun jangan lupa bimbing orang tua kita, misalnya ada yang sakit, untuk selalu ingat Allah. Ada ingat Allah, jangan dalam keadaan sakit lupa sholat. Ini masalah besar, Pak. Jangan lagi sakit, kita tidak sholat. Ini masalah besar. Nah, jadi kita yang masih kuat ini, kalau punya orang tua yang sakit, papah dia, ambil air, wudukkan dia kalau memang masih bisa kena air, wudukkan dia. Kalau memang tidak bisa kena air, maka cari debu-debu yang kira-kira bisa untuk untuk bisa tayamum. Kalaupun tidak bisa tayamum, cukup sekedar sholat apa adanya, sekedar apa adanya. Nanti setelah sembuh diganti sholatnya. Bila pun belum sembuh, itu diimami Ustaz, atau boleh dijalankan, atau boleh ikut imam, boleh sholat sendiri ikut imam. Jadi yang nggak boleh itu orang yang sehat ngikutin orang sakit jadi imam. Jadi orang sakit itu jadi makmum, orang sehat jadi imam, nggak apa-apa. Nah, jadi jangan lupa itu, Pak, supaya sakit kita itu menjadi rahmat dan menjadi obat bagi kita. Nah kalaupun nanti kalau misalnya sholat zuhur gitu, terus kita membimbing yang sakit, kita jaharkan boleh. Bacaan sholatnya. Kalau saya sesuai tuntunan saja, Pak. Iya. Nah, sesuai tuntunan saja. Kalau saya belum menemukan ya, saya belum menemukan apakah boleh dijaharkan. Tapi saya pernah baca itu ada yang sebagian ulama menjaharkan itu boleh sholat zuhur, tapi baiknya seperti biasa saja, Pak. Nah, seperti biasa saja. Karena kadang-kadang kan sulit untuk mengucapkan kalau waktu sakitnya, apalagi sakit yang seperti di ICU itu kan kadang-kadang sakitnya di kondisinya kurang sadar, nggak sadar gitu. Kalau menghadapi situasi seperti itu tuh sebaiknya anak atau saudara atau famili bagaimana menginikan maka orang yang sakit begitu tidak sadar, Pak, boleh isyarah. Boleh sholat dengan isyarah, nggak bisa rukuk juga nggak apa-apa. Sholat di tempat tidur, sekedar tidur aja cukup, isyarah dengan kedip mata pun boleh, saya sudah rukuk, itu boleh.
Nah, itu boleh. Kita hanya bisa memberitahukan ibu, ayah, waktu sholat sudah masuk, mari kita wudhu. Kalau sanggup wudhu, ayo sholat. Cukup isyarah saja. Ada pembahasan sholat isyarah dalam fikih. Jadi sholat itu kewajiban yang tak pernah berhenti kapanpun, apapun keadaan. Karena kami pernah kami mengalami itu, saudara, ada family yang apa istilahnya koma ya, artinya nggak sadar tuh sampai lebih dari 6 bulan. Jadi kami sendiri memang artinya hanya family yang hanya sholat di dekatnya gitu. Nah, berarti koma itu kalau memang tidak sadar diri, berarti itu dianggap orang tidak dibebani hukum, Pak. Iya. Tapi yang seharusnya yang baik seperti apa? Ya, kalau orang yang sudah tidak sadarkan diri kan Pak, tidak sadarkan diri. Tapi kita tetap bisik. Mungkin dia dalam bisikan itu dia dengar kan? Nah, tetap bisik gitu. Nah, tapi intinya kalau memang dia tidak sadar, itu kan dianggap orang seperti orang sukran. Nah, pembahasan itu seperti orang mabuk, tidak sadarkan diri, ataupun seperti orang pitam kan? Dan lain sebagainya, itu kan tidak wajib sholat. Nah, tidak wajib sholat bagi mereka. Tapi kita yang masih hidup ini, kalau kita tahu orang tua kita ataupun orang terdekat kita yang begitu, tetap bisikkan. Anakku, ayahku, ibuku, sudah masuk waktu sholat, mari sholat, isyarahkan dalam hati. Begitu saja kewajiban kita orang yang di sekelilingnya. Tapi bagi dia, kalaupun dia tidak dengar, tidak sholat, ya nggak apa-apa. Kalaupun dia nanti sembuh, ingatkan sudah sholat dulu enggak. Kalau belum, qadha, gantikan. Nah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذهب البأس لأمنا إبو هجة أمنا هاجب مطهر اشفيها أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أمسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت ببركة القرآن العظيم وببركة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها يا أرحم الراحمين اللهم اشفي لأمنا إبو أمنا هجب مطهر اللهم اشفي لأمنا أمنا هجب مطهر اللهم اشفي لأمنا أمنا إبو أمنا هجب مطهر يا مجيب السائلين لا بأس طهور إن شاء الله شفى الله سقامها وغفر ذنبها وعافاك في دينك وعافاها في دينها وجسمها إلى مدة أجلها يا مجيب السائلين ببركة القرآن العظيم وببركة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة الأولياء الصالحين يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, kita bicarakan pada malam yang mulia ini, kita sharing ilmu pada malam yang mulia ini, kita niat amalkan, kita niat sampaikan kepada orang lain apa yang telah kita tahu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi modal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak atas segala kekurangan, baik dari cara penyampaian bahasa orang Sumatera yang mungkin agak berbeda, agak Melayu-Melayu sedikit. Mohon dimaafkan. Lebih kurang ini Pak, banyak mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Jika juga ada bahasa yang kurang sopan mungkin dengan orang tua kami yang ada di sini, saya mohon maaf. Mohon arahan dan petunjuknya jika memang masih ada yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.